Mama dan papa rupanya. Renika tersenyum malu, ternyata tamunya itu adalah mertuanya. Iya, kami mau ikut menghadiri acara tahlil. Malu, kalau nggak datang. Tadi sebelum pulang sudah janji mau hadir. Raihan yang menjawab, ngomong-ngomong kalian lagi ngapain? Sidik Raihan, yang langsung dihadiahi cubitan mesra istrinya. Ini. Pipi Renika memanas, lalu mulai merona. Wah kalian lagi kikuk-kikuk ya. Raihan semakin gencar menggodanya. Sayang, Mita kembali mencubit lengan suaminya. Kali ini lebih keras. Au, sakit sayang. Kenapa kamu mencubitku sih? Gerutu Raihan sambil mengelus tangannya yang terasa sakit. Kamu ini ya, kalau ngomong difilter dikit dong. Bisik Mita pelan, tetapi tentu saja Renika masih bisa mendengarnya. Dia semakin malu, pipinya sudah semerah tomat matang. Kenapa mereka datang tidak berkabar dulu sih? Aku kan jadi ketahuan lagi grepe-grepe. Gumamnya dalam hati, Renika sudah terlihat jelas salah tingkah dan tidak bisa berkata-kata. Toh dia dengan suaminya sedang pemanasan dan hampir menuju ke sana. Tapi, kedatangan kedua mertuanya membuat mereka tidak jadi melakukannya. Siapa sayang? Tiba-tiba saja terdengar suara Davin mendekat. Hal ini karena Renika belum kembali juga dari tadi. Renika belum sempat menjawab, tetapi suaminya sudah ada di belakangnya. Dad, Bun, kalian rupanya, tumben. Sindir Davin sebenarnya. Raihan terkekeh, tahu betul maksud anaknya itu. Lalu Davin mencium punggung lengan kedua orang tuanya, diikuti Renika. Renika merasa malu, karena dari tadi malah terpana di ambang pintu. Dia masih terkejut dengan kedatangan kedua mertua yang tidak memberi kabar dulu. Bukannya tidak suka mereka datang, tetapi merasa malu karena merasa ketahuan sedang kikuk-kikuk. Ya meskipun sudah halal sebenarnya, hehehe. Lalu Davin melirik kepada seseorang yang sedang berdiri di samping kedua orang tuanya. Mita yang paham maksud anaknya menjelaskan. Dia asisten rumah tangga untuk kalian. Rumah ini lumayan besar, akan kerepotan jika Renika mengurusnya sendirian. Ujar Mita dengan senyuman hangatnya. Lalu memperkenalkan asisten rumah tangga yang berusia kisaran 40-an itu. Apa kalian tidak akan meminta kami masuk? Ujar Raihan dengan pura-pura kesal. Hehe. Davin dan Renika kompak nyengir. Ayo masuk Bun, Papa Rai. Renika memang memanggil Raihan dengan Papa. Tidak lupa mengajak asisten rumah tangga itu juga masuk. Renika segera menghidangkan camilan beserta teh manis hangat dengan perasaan air lemon di dalamnya. Itu permintaan Raihan. Sementara Davin dan kedua orang tuanya mengobrol, Renika mengajak asisten rumah tangga ke kamarnya. Dan juga menunjukkan posisi dapur. Untuk selebihnya, dia akan memperkenalkan semua ruangan di rumah ini esok hari. Tidak terasa waktu terus bergulir. Selesai salat Isya berjamaah, mereka berempat menuju kediaman orang tua Hani. Rumahnya di depan rumah Renika dan Davin, jadi tinggal nyebrang dikit langsung sampai. Orang tua Hani begitu bahagia dengan kedatangan mereka. Acara dilangsungkan dengan hikmat. Selesai acara, Mama Hani mengajak Renika bicara empat mata. Kini mereka duduk berdua di atas sofa, di sebuah kamar yang Renika duga adalah kamar Hani. Karena terdapat beberapa figura besar yang merupakan foto Hani tergantung di dinding. Kamarnya juga bernuansa peach lembut dan tertata rapi dengan perabotan nuansa girly. Sedangkan kedua mertua beserta suaminya sedang berbincang dengan ayahnya Hani. Ini adalah kamar Hani. Mama Hani mulai membuka obrolan. Renika diam menyimak, masih dengan pandangan yang mengedar ke seluruh penjuru kamar. Hani sebenarnya gadis pintar dan baik, hanya saja kesalahan ayahnya yang membuat dia berubah. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca, mungkin sedih membayangkan anaknya yang sudah tiada.
Apalagi Hani anak kami satu-satunya, dan Mama Hani menceritakan banyak hal tentang anaknya itu. Hingga akhirnya, Mama Hani mengatakan sesuatu yang membuat Renika sedih. Beberapa waktu sebelum dia meninggal, dia meminta Tante untuk menghubungimu. Tapi, karena Tante tidak punya nomor kamu, Tante menghubungi suamimu. Perkataannya terjeda untuk sejenak. Mama Hani menghela nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan perlahan. Renika menatap Mama Hani dengan tatapan yang penasaran. Dia sangat ingin bertemu denganmu untuk yang terakhir kalinya. Dia ingin bicara denganmu, katanya. Matanya tampak mulai mengembun. Renika meremas pahanya sendiri, dia merasa bersalah. Saat itu, dia sengaja tidak membolehkan suaminya menerima panggilan dari Hani ataupun mamanya. Tapi mungkin karena sudah malam dan kalian sudah tidur, maka tidak ada yang menerima panggilan dari kami. Desah Mama Hani, sambil menyeka pipinya yang basah. Bahkan dia berharap di hari terakhirnya kamu datang menemuinya. Tapi yang datang hanya suamimu dan ayahnya. Bibirnya bergetar. Lalu sesaat kemudian terisak pelan. Renika memeluknya untuk menenangkan. Maafkan Ren, Tante. Penyesalan memang ada di ujung. Renika menyesal, padahal Davin sering mengatakan kondisi Hani sangat buruk. Tapi, cemburu kadung menggerogoti hatinya. Membuatnya egois dan tidak peduli. Hani hanya berpesan untuk mengatakan maaf padamu. Dia bilang jika dia tiada dan belum bertemu denganmu, maka dia minta tolong kepada Tante untuk memintakan maaf kepadamu. Menggenggam tangan Renika. Dia sebenarnya ingin berteman denganmu, meski Hani pernah punya pikiran untuk bersama Davin kembali, tapi setelah Davin menegaskan kamulah yang dia cintai. Hani sudah menerimanya dengan lapang dada. Lanjut Mama Hani. Hani tidak punya teman, dia sendirian. Teman-temannya seolah menghilang setelah tahu sakit yang dia derita. Mama Hani menyesal, karena di saat anaknya membutuhkan, dia juga sibuk bolak-balik ke luar negeri untuk menemani suaminya dalam urusan bisnis. Renika ingat, ketika pulang bersepeda, dia melihat Hani duduk sendirian di teras rumahnya sambil baca buku, dengan wajah pucatnya. Hatinya mencelos. Ternyata Hani tidak punya teman sejak ia sakit. Dan dia malah memusuhinya, padahal suaminya meminta mereka berteman. Setelah perbincangan cukup lama itu, Renika beserta keluarga pun pulang. Kamar Davin. Sayang, ayo lanjutin yang tadi terganggu. Tangan Davin sudah menyusup ke dalam piyama istrinya itu. Menyentuh sana-sini dengan suara menggeram menahan hasrat. Renika yang posisinya sedang memunggungi suaminya itu langsung balik badan. Kini mereka sudah saling berhadapan. Sesaat kemudian bibir mereka menyatu, entah siapa yang mulai duluan. Tok tok tok. Davin mendengus, ia yakin ini pasti ulah dedinya. Cek cek, dia memang pengganggu. Desis Davin jengkel. Renika tertawa tanpa suara, mengecup bibir suaminya sekilas. Lalu turun dari tempat tidur. Ceklek, dia segera membukakan pintu kamarnya. Benar saja, tampak papa mertuanya sedang berdiri dengan wajah ditekuk. Papa, ada yang bisa Ren bantu? Renika tersenyum manis. Itu mama mertuamu meminta papa untuk memanggilmu ke kamar, katanya kalian udah janjian mau ngobrol. Suara Raihan terdengar malas, pasalnya dia jadi harus mengungsi ke kamar Davin. Karena istrinya mau tidur dengan menantunya, katanya. Davin yang mendengarnya, langsung melompat dari atas tempat tidur dan segera melangkahkan kakinya menuju pintu kamar. Dia memeluk istrinya dari belakang dan menyampirkan dagunya di bahu Renika. Renika terkejut sejenak, pipinya sampai merah merona. Malu ih. Ada papa, ujarnya pelan setengah bergumam, sambil menggoyangkan bahu. Biarin udah sah ini. Davin malah mengeratkan pelukannya, membuat Renika makin malu dan pipinya semakin merah. Meski sudah halal, tetap saja malu kalau bermesraan di hadapan orang lain. Cek,
Sudah bundamu nungguin istrimu. Raihan mencebik, dia juga mau dong mesra-mesraan dengan istrinya meski umur tidak lagi muda. Is, pasti Dedi irikan lihat aku yang bisa bucin-bucinan. Davin terkekeh, dia malah sengaja mengecup pipi istrinya mesra. Kak, Renika menggigit bibir bawahnya, untuk meredam rasa malu yang menjalar ke seluruh nadi. Gak usah ke kamar bunda ya, pinta Davin memelas. Raihan hanya memutar bola matanya malas mendengar perkataan anaknya itu. Gak mau, aku mau ke kamar bunda Mita. Katanya dia mau nyeritain masa mudanya. Ujar Renika. Dia begitu antusias ingin mendengar kisah cinta antara mama dan papa mertuanya. Begitulah. Aku harus tungguin kamu, soalnya kalau bunda udah cerita bakalan lama banget kelarnya. Davin mendesah, bisa 7 hari 7 malam pikirnya. Akhirnya, dengan malas Davin mengantar Renika ke kamar sang bunda. Ternyata Raihan pun ikut, karena Davin juga ikut. Kamar Mita. Mita sedang duduk di sofa saat mereka bertiga tiba. Untuk apa kalian kesini? Sudah sana tidur di kamar lain. Malam ini malamnya bunda sama menantu. Mita menarik Renika agar duduk di sampingnya. Is nggak boleh gitu, bun. Dia istriku. Davin mencebik dan duduk di samping istrinya. Aku di mana dong sayang? Di sini saja. Raihan menarik Mita agar berdiri. Lalu dia duduk di tempat Mita sebelumnya. Dan Mita dia dudukan di pangkuannya. Mita mendesah, suaminya memang tidak ada duanya dalam urusan bucin-bucinan. Udah tua juga, cibir Davin, yang iri melihat betapa mesranya sang Dedi. Sedangkan Renika tersenyum gemas melihat kedua mertuanya yang begitu romantis dan penuh kasih sayang di usianya yang tidak muda lagi. Raihan mencebik mendengar kata tua, dia paling tidak suka. Dan Mita hanya tertawa tanpa suara. Untuk beberapa bab kedepannya akan Mimin selipkan kisah lanjutan Mita dan Raihan yang dulu sempat terputus ya, tentu saja dalam versi lain. Versi cerita menurut sudut pandang Mita, sebagai yang bercerita. Semoga bisa mengobati rasa kangen kalian kepada Raihan dan Mita. Terima kasih, simak terus cerita serunya Salam Mira Story Channel.